Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 17. Gerakan pemuda pengemis ini mantap dan cepat. Dari lengannya menyambar hawa pukulan yang membuktikan bahwa dia telah memiliki kekuatan sinkang yang cukup hebat. Kang Sui, si pemuda tampan yang loyal itu, terkejut bukan main karena baru terbuka matanya bahwa tukang kudanya itu, yang dianggapnya sebelumnya hanya pernah belajar silat saja, ternyata merupakan seorang ahli silat kelas tinggi. Apalagi ketika Xiao Hong mainkan ilmu silat yang penuh mengandung serangan-serangan totokan maut amat aneh dan cepat, dia sampai terdesak mundur. Akan tetapi, pemuda hartawan Shi Kang ini mempunyai semacam watak yang buruk, yaitu dia selalu terlalu mengandalkan kepandaiannya sendiri sehingga sedikit congkak dan memandang remeh kepandaian orang lain. Kini, biarpun sudah jelas padanya bahwa kepandaian Xiao Hong sama sekali tidak boleh dipandang ringan, namun dia bersikap sebagai seorang yang tingkatnya lebih tinggi hendak menguji kepandaian orang yang lebih rendah tingkatnya, maka dia sengaja main mundur dan hendak menguras kepandaian orang. Karena kekurang hati-hatian yang timbul dari kecongkakan inilah, ketika dia menangkis sambil mengelak, tanpa dapat dicegahnya lagi lengan dekat sikunya kena tertotok dan hampir saja dia berteriak karena untuk beberapa detik lamanya lengan yang tertotok itu menjadi lumpuh. Namun, memang orang Shi Kang ini lihai bukan main. Tubuhnya sudah mencelat ke atas, tinggi sekali seperti seekor burung terbang, berjungkir balik sampai 4 kali di udara dan ketika dia turun kembali, lengannya sudah sembuh dan kini baru dia tahu bahwa Xiao Hong benar-benar amat berbahaya kalau diberi kesempatan. Oleh karena itu, dia lalu menyerang dan mengeluarkan ilmu simpanannya. Dari kedua tangannya yang terbuka itu menyambar hawa yang mengeluarkan suara bersuitan seperti gerakan sebatang pedang tajam. Xiao Hong berseru kaget dan cepat mengelak ke sana-sini. Di bawah panggung, menyelinap di antara banyak orang, siluman kecil juga kagum sekali. Dia belum berhasil menemukan nenek penjual sepatu rumput yang dianggapnya mencuri uangnya itu, maka dia berkesempatan pula menonton pertandingan antara dua orang yang dikenalnya dengan baik itu, dan terkejutlah siluman kecil. Tidak disangkanya bahwa mereka, terutama sekali Xiao Hong yang tidak mau mengaku siapa gurunya itu, ternyata adalah orang-orang yang benar-benar amat lihai, bukanlah ahli-ahli silat sembarangan saja. Dan kini dia memandang dengan penuh perhatian ilmu silat yang mujizat dari Kang Sui, maklum bahwa pukulan-pukulan yang mengandung hawa tajam bersuitan itu benar-benar amat berbahaya sekali. Dia dapat menduga bahwa kalau dilanjutkan, selain Xiao Hong tentu kalah, juga pukulan itu mungkin saja mencelakakan pengemis muda itu. Dia pasti tidak akan mendiamkannya saja kalau sampai Kang Sui mencelakai Xiao Hong dalam pertandingan mengadu ilmu itu, pikirnya. Perkiraan siluman kecil memang tidak salah. Xiao Hong terkejut setengah mati ketika melihat cara lawan ini menyerangnya. Hawa pukulan yang mengeluarkan bunyi bersuitan itu hebat bukan main dan ketika dia memberanikan diri menangkis dengan pengerahan sinkang, lengan bajunya robek-robek seperti terbabat pedang dan kulit lengannya terluka berdarah seperti disayat pisau tajam. Tentu saja dia meloncat ke belakang dan menjura. Saya mengaku kalah. Honan Chiolomo Wanlok II yang tadi pun menonton pertandingan itu, merasa kagum dan juga girang karena dua orang ini benar-benar patut untuk menjadi rekannya dan menjadi pengawal-pengawal pribadi Gubernur Honan karena kepandaian mereka boleh diandalkan. Akan tetapi selagi dia ingin memanggil kedua orang itu untuk menghadap Gubernur, kelihatan ada orang meloncat naik ke atas panggung. Melihat ini, Xiao Hong yang sudah merasa kalah itu segera mundur dan diajak turun oleh Honan Chiolomo yang mempersilakan dia menanti di bawah panggung. Sementara itu, ketika Kang Sui melihat siapa yang meloncat ke atas panggung menghadapinya, dia tersenyum lebar. Kiranya badut sandiwara itu yang muncul. Dia mengejek, dan orang pincang yang gagu itu hanya memandang tajam, kemudian dengan gerak tangan dia menantang. Para penonton yang berada di sekeliling panggung memandang heran, ada pula yang tertawa. Bagaimana orang bercambang bauk yang baru datang ini demikian berani mati? Mungkin juga pernah belajar ilmu silat, akan tetapi melihat bahwa dia hanya seorang gagu dan seorang yang kakinya pincang pula, mana mungkin dapat melawan pemuda tampan yang ternyata amat lihai itu? Akan tetapi, Kang Sui yang juga ingin sekali tahu sampai di mana kelihayan orang gagu dan pincang yang dia duga menyamar itu, segera menyambut tantangan dengan kata-kata nyaring. Kau majulah. Si gagu sudah menerjang dengan pukulan sembarangan. Akan tetapi, orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi dan yang berada di tempat itu, seperti Xiao Hong, Kang Sui sendiri,
Ciulomo, siluman kecil dan orang-orang lain terkejut karena mereka ini maklum betapa di balik pukulan sembarangan itu tersembunyi hawa pukulan yang amat kuat. Kang Sui yang menangkis pukulan itu segera mengetahuinya karena tangkisannya yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sinkangnya ternyata bertemu dengan tenaga sakti yang amat dahsyat dan yang membuat dia terhuyung. Marahlah pemuda tampan ini. Sambil berteriak keras dia menerjang, langsung saja dia mengeluarkan ilmu pukulan yang mengandung hawa tajam bersuitan tadi. Akan tetapi sekali ini dia benar-benar bertemu tanding. Biarpun si gagu itu tidak mengeluarkan ilmu-ilmu tertentu yang dapat dikenal orang, melainkan bergerak sembarangan saja, bahkan gerakannya meniru gerakan lawan, namun tetap saja Kang Sui menjadi kewalahan. Pukulan-pukulannya dengan mudah dapat dielakkan atau ditangkis tanpa mengakibatkan apa-apa karena hawa pukulan mujizat yang tajam itu ternyata lenyap ditelan hawa pukulan dari lawannya, bahkan beberapa kali dia dibuat terhuyung ke belakang, terpelanting ke samping atau hampir jatuh terjerumus ke depan. Seolah-olah dia tidak berdaya dan dipermainkan oleh serangkum tenaga dahsyat yang menguasainya. Celakanya, secara aneh sekali tenaga si gagu itu kadang-kadang mengandung hawa panas membakar dan kadang-kadang dingin membekukan sehingga Kang Sui benar-benar menjadi bingung dan penasaran. Karena jelas bahwa dia kalah angin, dan betapapun dia mengeluarkan seluruh kepandaian dan mengerahkan seluruh tenaganya tetap saja dia terdesak, dia merasa tersinggung kehormatannya, maka Kang Sui meraba gagang pedangnya dengan maksud menggunakan senjatanya itu. Terdengar si gagu berseru keras dan tiba-tiba Kang Sui terpelanting roboh, dan dia hanya merasa betapa kakinya terangkat dan dia tidak dapat mencegah lagi tubuhnya terpelanting. Sorak-sorai menyambut kemenangan si gagu ini. Akan tetapi Kang Sui menjadi amat marah. Dia meloncat bangun dan hendak mencabut pedangnya, akan tetapi ternyata Honan Ciulomo telah berada di situ dan berkata, "Silakan Jiwi ikut bersama kami menghadap gubernur." Dan ternyata Xiao Hong juga sudah diajak oleh Wan Lok II ini. Sementara itu, perwira Sukiat mengumumkan bahwa kini telah terpilih 3 orang yang dianggap patut menjadi pengawal-pengawal pribadi di istana gubernur, yaitu yang pertama adalah si gagu, kedua adalah Kang Sui, dan ketiga adalah Xiao Hong. Para penonton menyambut pengumuman ini dengan sorak-sorai memuji sedangkan 3 orang yang dipilih itu sudah diajak menghadap gubernur dan berlutut di depan gubernur Honan, Kui Cukam yang merasa girang memperoleh 3 orang yang demikian gagah perkasa sehingga hal itu akan lebih memperkuat kedudukannya. Sang gubernur memuji-muji mereka bertiga dan menyatakan bahwa hari itu juga dia akan mengajak mereka bertiga kembali ke Lokyang dan mereka itu langsung saja bertugas sebagai pengawal-pengawal istananya. Perwira Sukiat masih sibuk untuk mengadakan pemilihan calon-calon prajurit dan selagi para penonton masih memenuhi tempat itu, diam-diam siluman kecil menyelinap di antara banyak orang. Tidak ada orang yang menaruh curiga kepadanya. Siapa yang akan mencurigai seorang kakek sederhana dan biasa saja? Seorang kakek yang menjadi seorang di antara ribuan orang penonton itu? Siluman kecil melihat seorang yang pakaiannya penuh tambalan seperti pengemis menyelinap di antara banyak penonton dan hatinya tertarik sekali. Pengemis yang usianya setengah tua ini pakaiannya penuh tambalan, akan tetapi bersih. Serupa benar dengan pakaian Xiao Hong sebelum pemuda itu berganti pakaian untuk mengikuti sayembara, sewaktu Xiao Hong masih menjadi seorang pengemis muda pula. Pakaian yang agaknya masih baru namun sudah penuh tambalan. Lebih tertarik lagi hatinya ketika dia melihat betapa ada seorang kakek agaknya membayangi pengemis itu dan ternyata olehnya bahwa kakek ini adalah Honan Ciulomo yang sudah dikenalnya. Siapa yang tidak mengenal jagoan Honan itu? Tentu saja dia sudah mengenal baik Honan Ciulomo, apalagi pernah dia menjadi tamu kehormatan Gubernur Honan ketika dia membersihkan Honan dari para penjahat sehingga dia memperoleh kehormatan diterima sebagai tamu kehormatan oleh Gubernur dan dia sekalian menitipkan Pang Cuilan kepada sang Gubernur. Melihat betapa Ciulomo membayangi atau lebih tepat mengejar pengemis setengah tua itu, siluman kecil merasa tertarik sekali dan dia pun cepat membayangi mereka berdua. Dan benar saja dugaannya. Ketika pengemis setengah tua itu telah keluar dari pekarangan semacam alun-alun yang penuh dengan penonton itu, dan agaknya dia maklum bahwa dia dibayangi oleh Ciulomo, pengemis itu lalu melarikan diri dengan gerakan cepat sekali. Ciulomo juga cepat mengejarnya dan diam-diam siluman kecil yang masih menyamar sebagai seorang kakek itu pun mengejar dari jauh, ingin sekali melihat apa yang akan dilakukan oleh Ciulomo terhadap pengemis itu. Suasana di kota agak sunyi karena semua orang tertarik untuk menonton sayembara di depan istana,
maka pengemis itu yang berlari cepat dikejar oleh Ciulomo, dapat bergerak leluasa dan akhirnya yang berkejaran itu menuju ke pintu gerbang kota di sebelah utara. Pengemis itu ternyata dapat berlari cepat sekali sehingga sekian lamanya belum juga Ciulomo mampu menyusulnya. Ketika melihat betapa pengemis itu akan lolos dari pintu gerbang, Ciulomo cepat mengerahkan hikangnya dan berteriak memberi perintah kepada penjaga pintu gerbang untuk menutupkan pintu gerbang. Tutup pintu gerbang. Jangan biarkan dia lolos. Suaranya menggema sampai jauh dan para penjaga pintu gerbang mengenal suara Ciulomo. Apalagi ketika para penjaga yang berjaga di menara pintu gerbang melihat dari atas betapa Ciulomo datang berlari dari jauh mengejar seorang pengemis yang juga berlari cepat sekali, mereka cepat-cepat memutar alat yang menggerakkan pintu gerbang itu. Pintu besi yang amat tebal dan berat itu bergerak perlahan dari kanan kiri, berderit-derit suaranya ketika bergerak di atas landasan besi. Karena tergesa-gesa didorong oleh perintah Ciulomo, maka 4 orang sekaligus maju memutar alat untuk menggerakkan daun pintu besi yang 2 buah dan yang maju dari kanan kiri itu. 2 buah daun pintu itu sudah hampir tertutup, tinggal 2 jengkal lagi ketika pengemis itu akhirnya tiba di situ. 4 orang penjaga menghadangnya dengan tombak di tangan, akan tetapi dengan beberapa kali gerakan kaki tangannya, 4 orang penjaga itu terlempar ke kanan kiri dan pengemis itu bagaikan burung terbang cepatnya sudah menerjang ke arah pintu yang masih 2 jengkal terbuka. Dia menggunakan kedua tangan menahan 2 buah daun pintu. Terjadilah adu tenaga antara 4 orang penjaga yang memutar alat penutup pintu dan si pengemis. 4 orang itu mengerahkan seluruh tenaga untuk memutar alat yang tiba-tiba macet itu, namun sia-sia belaka. 2 orang penjaga maju lagi dan menyerang si pengemis yang mempertahankan daun pintu dengan golok, akan tetapi 2 kali kaki pengemis itu menendang dan 2 orang penjaga itu terlempar dan terbanting roboh. Kini pengemis itu mengeluarkan suara nyaring dan tiba-tiba tubuhnya menyelinap melalui renggangan yang sebetulnya terlalu kecil untuk dilalui tubuhnya itu. Ternyata dia telah mempergunakan ilmu Siakut Hoat yang amat hebat sehingga dia dengan mudah dapat menerobos celah 2 daun pintu itu dan lolos keluar dari pintu gerbang, tepat pada saat Ciulomo telah tiba di situ. "Tolol! Buka pintu!" teriak Ciulomo ketika melihat daun pintu itu kini terus tertutup setelah tidak ditahan lagi oleh tangan pengemis. Mendengar bentakan ini, 4 orang penjaga itu terkejut dan cepat memutar lagi alat untuk membuka daun pintu. Ciulomo lalu menerobos keluar dan melanjutkan pengejarannya. Para penjaga hanya melongo dan memandang dengan bingung ketika mereka melihat seorang kakek lain cepat berlari keluar dari pintu gerbang, tidak lama setelah Ciulomo lewat. Tentu saja kakek ini adalah siluman kecil yang terus membayangi mereka berdua. Setelah keluar dari kota, kini pengemis itu berlari makin cepat lagi. Akan tetapi Ciulomo yang merasa penasaran mengejar secepatnya sehingga setelah tiba di lereng bukit, dia hampir berhasil menyusul pengemis itu. Tiba-tiba pengemis itu berhenti dan mengeluarkan busur dan meluncurkan anak panah yang meletus ketika melayang sampai di tempat yang tinggi. Itu adalah tanda rahasia dan tentu saja Ciulomo menjadi makin curiga. Kiranya sekarang pengemis itu tidak lari lagi, bahkan menyambut kedatangan Ciulomo dengan sikap tenang. Mereka berhadapan dan Ciulomo membentak. "Mata-mata laknat! Engkau tentu seorang mata-mata, hayo cepat berlutut dan menyerah dengan baik-baik daripada harus kupaksa dengan kekerasan. Setan arak, siapa yang takut kepadamu?" Pengemis setengah tua itu membentak. "Mata-mata hina!" Honan Ciulomo marah sekali dan guci arak di tangannya menyambar ganas ke arah kepala pengemis itu. Pengemis itu cepat mengelak dan balas menyerang dengan sebuah tongkat pendek yang ujungnya bercabang. Gerakannya gesit dan juga mengandung tenaga dahsyat maka cepat Ciulomo menangkis dengan guci araknya. Tenaga mereka seimbang karena benturan 2 macam senjata itu membuat keduanya terjengkang akan tetapi tidak sampai roboh. Melihat hal ini, Ciulomo tentu saja terkejut. Tak disangkanya bahwa pengemis itu demikian lihai, maka dia cepat menubruk dan mengirim serangan bertubi-tubi dengan guci arak dan dengan tangan kirinya. Pengemis itu pun bergerak cepat, mengelak, menangkis dan balas menyerang. Terjadilah pertandingan yang seru dan dari balik sebuah pohon besar, siluman kecil hanya menonton tanpa mencampuri pertandingan itu karena dia pun tidak mengenal siapa adanya pengemis setengah tua yang cukup lihai itu. Tiba-tiba Ciulomo mengeluarkan suara melengking nyaring dan guci araknya menyambar dari bawah menghantam ke arah dada lawan.
Serangan ini dahsyat sekali dan ketika pengemis itu menggerakkan tongkatnya untuk menangkis, dia terkejut bukan main melihat sinar keemasan menyambar ke arah mukanya. Itulah arak yang muncrat dari dalam guci, yang merupakan senjata rahasia yang amat aneh dan berbahaya. Ah! Pengemis itu menarik kepalanya ke belakang dan gerakan ini membuat tangkisannya menjadi kurang tepat. Trak! Tongkatnya patah dan dia terlempar ke belakang. Akan tetapi dia cepat sudah meloncat bangun dan melempar diri ke kiri sehingga terhindar dari pukulan maut yang disusulkan oleh Chiulomo. Tahan! Tiba-tiba terdengar bentakan halus dan pada saat itu Chiulomo kembali sudah menyerang, akan tetapi dia merasa betapa ada serangkum hawa yang amat kuat mendorongnya dari samping membuat dia hampir roboh dan cepat-cepat dia melompat ke belakang dengan kaget sekali, lalu mengangkat muka memandang. Ternyata yang muncul adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi tegap dan bersikap gagah, bersama seorang setengah tua yang juga bersikap gagah walaupun pakaian mereka sederhana. Siluman kecil yang mengintai dari balik pohon, tadi kagum bukan main menyaksikan betapa kakek tua itu mendorong Chiulomo dari jarak jauh menggunakan tenaga sinkang yang amat hebat, dan dia mengenal kakek ini sebagai kakek pembeli sepatu rumput pada nenek penjual sepatu rumput, kakek yang memimpin rombongan beberapa orang. Dia menduga-duga siapa gerangan kakek tua yang memiliki kepandaian tinggi ini. Sementara itu, Chiulomo terkejut bukan main ketika dia mengenal laki-laki setengah tua, karena dia tahu bahwa laki-laki itu bukan lain adalah Panglima Shou Kean, komandan pasukan Garuda yang dulu mengawal Pangeran Yonghua. Komandan yang lolos ketika dikepung dan telah terjerumus ke dalam selokan air di bawah tanah. Dan kini Komandan Shou Kean datang bersama kakek tua yang kelihatan lihai ini, maka tentu saja dia menjadi gentar. Menghadapi pengemis itu saja, dia sudah merasa agak sukar untuk memperoleh kemenangan, dan dia tahu bahwa kepandaian Komandan Shou itu juga tinggi, setidaknya berimbang dengan dia. Padahal kakek yang tadi hampir merobohkannya dengan dorongan dari jarak jauh itu sudah jelas merupakan lawan yang amat berat. Chiulomo tidak akan menjadi orang kepercayaan Gubernur Honan kalau dia, di samping kepandaiannya yang tinggi, tidak cerdik pula. Dia tahu bahwa menggunakan kekerasan merupakan kebodohan, maka dia cepat menjura ke arah Komandan Shou Kean dan menebalkan muka berkata ramah. Ah, kiranya Shou Qiangkun yang datang. Kalau Cui ada keperluan dengan Taijin, silakan menghadap selagi Taijin masih berada di Chengzhou. Saya tadi mengejar dia karena sikapnya mencurigakan dan saya mengira dia seorang mata-mata musuh. Memang dia mata-mata yang kami suruh menyelidiki ke Chengzhou. Tiba-tiba kakek tinggi tegap yang gagah itu berkata, suaranya menggeledek dan penuh wibawa. Dan memang kami ingin bicara dengan Gubernur Honan, Kui Cukam Taijin. Akan tetapi kami tidak sudi memasuki perangkap yang kalian pasang di Chengzhou, seperti yang telah kalian lakukan terhadap Pangeran Yonghua. Chiulomo, kau sampaikan kepada Gubernur Kui, kalau dia ingin damai, dia harus menemui kami di sini, bukan di istananya. Kalau tidak, maka terpaksa kami akan menghancurkan istananya dan menangkapnya sebagai seorang tawanan pemberontak. Biarpun tidak berani memperlihatkan sikap secara berterang karena dia merasa kedudukannya saat itu kalah kuat, namun di dalam hatinya Chiulomo mengejek kata-kata yang dianggapnya terlalu sombong ini. 3 orang ini berada di wilayah Provinsi Honan, akan tetapi berani mengeluarkan kata-kata sesombong itu? Agaknya, kakek tua itu dapat membaca isi hati Chiulomo, maka tiba-tiba dia mengeluarkan suara menggereng seperti seekor singa marah. Suaranya terdengar demikian keras sehingga bumi sekitar tempat itu seperti tergetar karenanya. Siluman kecil sendiri memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi menjadi terkejut dan diam-diam dia kagum sekali, di dalam hati memuji kekuatan hikang kakek ini yang ternyata mahir ilmu Sai Chu Hokang, ilmu auman singa. Ilmu seperti ini kalau dipergunakan untuk menyerang lawan, sekali mengaum saja cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat dan wibawanya melebihi singa tulen yang kalau hendak menangkap mangsa didahului dengan auman yang cukup membikin pingsan atau lumpuh binatang yang akan menjadi korbannya. Chiulomo juga kaget setengah mati, apalagi ketika dia mendengar suara gegap gempita, suara banyak sekali orang dari balik bukit. Keringat dingin membasahi leher dan dahi jagoan Honan itu karena dia mengerti apa artinya itu. Kiranya kakek luar biasa ini bukan hanya datang sendirian, melainkan membawa bala tentara yang entah berapa banyaknya. Di sana terdapat selaksa prajurit pilihan yang sudah siap untuk menghancurkan daerah ini dan menangkap Gubernur Honan kalau dia tidak mau hadir di sini. Nah, kau pergilah,
kata kakek itu dengan sikap penuh wibawa kepada Ciulomo. Ciulomo bersikap hormat, jantungnya berdebar penuh ketegangan. Kakek ini dapat memimpin pasukan yang begitu besar, tahu-tahu sudah memasuki provinsi Honan tanpa ada penjaga tapal batas yang datang memberi kabar. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa kakek ini memang hebat luar biasa dan bahwa provinsi Honan terancam bahaya hebat. Dia menjura dengan hormat dan berkata, "Baiklah, saya akan menyampaikan pesan itu kepada Kuita Ijin. Akan tetapi bolehkah saya mengetahui siapa gerangan Lo Cianpui, agar saya dapat memperkenalkan kepada Kuita Ijin?" Kakek itu tidak menjawab, bahkan memandang pun tidak kepada Ciulomo. Adalah Komandan Soukean yang menjawab. "Ketahuilah olehmu, Honan Ciulomo Wanlok II. Beliau ini adalah utusan yang dipercaya oleh Sri Baginda Kaisar untuk menuntut pertanggungan jawab Gubernur Honan atas peristiwa yang terjadi di Honan tempo hari. Dunia Kangou mengenal beliau sebagai Saichu Kaiong, Raja Pengemis Singa, dan secara tidak resmi seluruh perkumpulan Kaipang, Persatuan Kaum Pengemis, memujanya sebagai seorang pemimpin dan pengawas." Siapakah sebenarnya kakek yang hebat ini? Memang kakek ini hanya terkenal di antara para tokoh dunia pengemis saja, sungguh pun dia tidak pernah berpakaian pengemis. Kakek ini yang berjuluk Saichu Kaiong dan dianggap sebagai raja oleh seluruh pengemis yang bagaimana rendah sampai tinggi pun, yang lemah sampai yang sakti, ini sebenarnya bernama Yukong Tek dan memang nenek moyangnya dahulu merupakan tokoh-tokoh pengemis yang hebat-hebat. Yukong Tek ini masih keturunan dari Ujin Tianglo, ketua perkumpulan pengemis Hong Sim Kaipang yang amat terkenal di zaman suling emas. Ujin Tianglo mempunyai putra Yukang, kemudian Yukang mempunyai putra Yu Xiangqi, baca cerita Mutiara Hitam, yang menikah dengan Song Goat putri seorang berilmu yang berjuluk si Raja Obat, Yok Ong, dan kemudian suami istri ini hidup sebagai orang-orang biasa dan membuka sebuah toko obat. Biarpun Yu Xiangqi sudah tidak mengurus perkumpulan pengemis, bahkan telah mengundurkan diri dari dunia pengemis, namun dia selalu masih menghargai kedudukan nenek moyangnya. Oleh karena itu, turun-menurun keluarga Yu ini masih menggunakan tradisi nenek moyang mereka, yaitu di waktu muda mengembara sebagai seorang pengemis untuk menggembleng diri lahir batin. Sampai kepada kakek Yukong Tek. Tokoh ini pun tidak pernah melupakan tradisi nenek moyangnya dan biarpun dia sekarang sebagai seorang kakek tidak lagi berpakaian pengemis, namun dia memakai julukan pengemis, yaitu Saichu Kaiong. Dan biarpun dia tidak langsung menjadi raja pengemis, namun namanya dikenal dan dihormati oleh seluruh kaum pengemis, dari anggota terkecil sampai dengan para ketua perkumpulan yang berkepandaian tinggi. Bagi para pembaca yang telah membaca cerita Suling Emas dan cerita Mutiara Hitam, tentu akan bertemu dengan nenek moyang Saichu Kaiong Yukong Tek ini. Karena nenek moyangnya di pihak ayah adalah seorang ahli silat yang sakti sedangkan dari pihak ibu adalah seorang ahli pengobatan, maka Yukong Tek ini selain mewarisi ilmu silat tinggi, juga mahir ilmu pengobatan. Dia jarang muncul, namun akhirnya dapat menjadi kepercayaan kaisar karena Komandan Soukean yang memperkenalkan namanya kepada kaisar. Semenjak istana ditinggalkan oleh Putri Milana, Kaisar kehilangan orang kepercayaan yang memiliki kesaktian, maka banyak punggawa yang setia memperkenalkan banyak orang-orang pandai. Akan tetapi Saichu Kaiong memperoleh kepercayaan Kaisar dan dalam kesempatan ini kepandaian dan kesetiaan tokoh ini diuji oleh Kaisar dengan mengutusnya untuk membereskan kekacauan di Honan. Honan Ciulomo Wanlok II tidak mengenal kakek ini. Tokoh Honan berambut merah yang lihai ini hanya pernah mendengar bahwa di kalangan para pengemis terdapat seorang tokoh yang dijunjung tinggi dan dihormat oleh para pengemis, yang besar sekali pengaruhnya secara turun-temurun dan ilmu silat keluarga tokoh ini kabarnya amat hebat, bahkan menurut dongeng, tidak kalah hebatnya oleh ilmu silat keluarga Suling Emas. Menurut dongeng yang didengarnya, antara keluarga tokoh pengemis itu dan keluarga Suling Emas, dahulu, ratusan tahun yang lalu, memang terdapat hubungan yang amat erat, seperti keluarga saja. Seperti dikabarkan orang, ilmu keluarga Suling Emas katanya terjatuh ke tangan keluarga Pulau Es, dan ilmu keluarga pengemis aneh itu entah terjatuh ke tangan siapa. Apakah benar kakek ini keturunan dari keluarga pengemis aneh itu? Hatinya penuh ketegangan dan setelah memberi hormat dan berjanji akan menyampaikan semua kepada majikannya, Ciulomo lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah jagoan Honan yang berambut kemerahan dan membawa guci arak itu pergi, pengemis setengah tua yang tadi bertanding melawan Ciulomo segera melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan kakek gagah itu. Suhu.
Kakek yang berjuluk Saichu Kaiyong itu memandang muridnya dan bertanya. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Pengemis setengah tua itu adalah murid pertama dari Saichu Kaiyong dan dia pun hanya menggunakan nama julukan saja. Sungguh pun dia masih memperkenalkan Shinya, nama keturunannya, yaitu Shigu. Dia berjuluk Gu Xingkai, pengemis sakti Shigu. Mendengar pertanyaan gurunya, Gu Xingkai lalu menceritakan tentang pemilihan pengawal yang diadakan oleh Gubernur Honan, sampai dia dicurigai dan dikejar oleh Honan Chiulomo tadi. Selain itu, Tecu juga melihat suatu keanehan luar biasa, suhu, sambungnya. Tecu melihat Sute, akan tetapi sungguh mengherankan Tecu melihat Sute memasuki sayembara pula dan dia berhasil dipilih sebagai pengawal gubernur tingkat ketiga, yaitu sesudah seorang pincang gagu dan seorang kongcu yang tampan. Diceritakanlah jalannya pertandingan pemilihan pengawal itu. Saichu Kaiyong mengerutkan alisnya yang tebal. Memang telah kuberitahukan bahwa dia telah tamat belajar dan dia sudah bebas untuk menjadi pengemis atau orang biasa, akan tetapi sungguh tidak kuduga mengapa dia mengangkat diri menjadi pengawal gubernur Honan yang tersesat itu. Siluman kecil yang masih mengintai dan mendengarkan, menjadi maklum bahwa ternyata Saichu Kaiyong yang gagah perkasa itu adalah guru dari Xiao Hong. Maka dia merasa tidak enak untuk mengintai terus, apalagi ketika guru dan murid itu membicarakan urusan mereka sendiri. Dia tidak perlu mendengarkan terus karena bagi dia masih banyak urusan menanti, yaitu mencari nenek pencuri dan kemudian mencari pencuri kitab-kitab pusaka suling emas. Maka keluarlah siluman kecil dari tempat persembunyian dan dia berjalan pergi. Apakah dia itu temanmu? Tiba-tiba Saichu Kaiyong bertanya kepada Gu Xingkai. Tecu tidak mengenal dia, tidak tahu pula bahwa dia berada di sini. Saichu Kaiyong mengeluarkan suara gerengan seperti singa dan tahu-tahu tubuhnya mencelat ke depan dan karena dia menaruh curiga kepada kakek yang diam-diam menyelinap pergi dari tempat persembunyiannya itu, langsung saja Saichu Kaiyong mengulur tangan hendak mencengkeram pundak siluman kecil dan menangkapnya untuk diperiksa. Dia sedang memimpin pasukan dengan tugas amat penting dari kaisar, maka tentu saja kakek sakti itu harus bersikap waspada terhadap gerak-gerik musuh yang mungkin sudah menyebar mata-mata dan di antaranya barangkali adalah kakek yang hendak ditangkapnya itu. Wutut. Tangan Saichu Kaiyong seperti cakar singa yang menyambar, cepat dan kuat bukan main menuju ke pundak kiri siluman kecil. Plak! Tanpa menoleh, siluman kecil menggerakkan tangannya menangkis sehingga dua tangan bertemu di udara. Keduanya tergetar dan Saichu Kaiyong yang tubuhnya masih melayang tadi, cepat berjungkir balik dan turun ke atas tanah dengan mata terbelalak lebar. Sungguh tidak disangkanya bahwa orang itu mampu menangkis cengkeramannya dan bukan hanya mampu, bahkan dia merasa betapa lengannya tergetar hebat. Juga siluman kecil merasa lengannya tergetar, tanda bahwa Saichu Kaiyong memang benar seorang sakti yang memiliki sinkang kuat sekali. Saichu Kaiyong makin curiga. Orang yang dapat menangkis dengan kekuatan seperti itu, malah agaknya jauh lebih kuat daripada Chiulomo tadi, tentulah seorang yang benar-benar merupakan mata-mata pilihan dari Gubernur Honan dan merupakan bahaya bagi tugasnya. Maka dengan cepat dia sudah menerjang lagi, kini menambah tenaga dalam gerakan tangannya. Di lain pihak, ketika dia merasakan betapa lengannya sendiri tergetar hebat dalam pertemuan tangan tadi, siluman kecil menjadi gembira dan ingin sekali dia menguji kehebatan guru Xiao Hong itu, maka ketika melihat kakek gagah itu menyerang dengan cepat dan kuat, dia pun cepat bergerak mengelak dan balas menyerang tidak kalah hebatnya. Plak! Plak! Kembali ada pertemuan tenaga yang dahsyat melalui dua pasang telapak tangan dan keduanya terdorong mundur. Saichu Kaiyong makin penasaran, mendengus keras dan menyerang lagi. Akan tetapi, siluman kecil sudah lenyap dari depannya seperti setan dan tahu-tahu telah menyerangnya dari atas, mencengkeram ke arah batok kepalanya. Hebat! Saichu Kaiyong menggerakkan tubuhnya miring dan tangannya menyambar, dapat ditangkis oleh siluman kecil yang selanjutnya mengeluarkan ilmunya yang mujizat, yaitu gerakan yang amat cepat seperti berkelebatnya kilat. Seperti seekor burung yang berterbangan ke sana-sini dengan kecepatan yang menakjubkan. Namun, dia harus mengakui bahwa daya tahan kakek itu pun hebat sekali sehingga setelah dia berkelebatan dan bertanding sampai 50 jurus, barulah dia berhasil melubangi ujung lengan baju kakek itu. Bukan main. Saichu Kaiyong melompat ke belakang dan memeriksa lengan bajunya yang sudah bolong. Kalau tidak menghadapinya sendiri tentu dia tidak akan percaya.
Biarpun hanya merupakan kekalahan tipis saja, namun ternyata bahwa kakek di depannya ini telah dapat mengalahkannya. Sungguh sukar dipercaya. Tidak mungkin kiranya kalau Gubernur Honan memiliki mata-mata yang seperti itu kepandaiannya, sedangkan orang kepercayaan gubernur itu saja, si Ciulomo, tingkat kepandaiannya baru setingkat dengan muridnya, Gu Sin Kai. Di lain pihak, siluman kecil juga kagum karena kembali dia bertemu dengan seorang yang sakti. Kalau mereka berdua bertanding sungguh-sungguh, dia masih belum dapat memastikan apakah dia akan dapat mengalahkan kakek ini dengan mudah. Maka dia merasa ragu-ragu untuk maju, hanya menanti gerakan lawannya. Sabar, tahan dulu. Siapakah engkau dan mengapa engkau mengintai di sini? Tanya Sai Chu Kaiong sambil memandang kakek di depannya itu penuh perhatian. Siluman kecil menjura dan menjawab. Maaf, saya tidak sengaja mencampuri urusan Lo Cianpue. Saya kebetulan lewat, hanya orang lewat biasa saja. Maaf. Siluman kecil menjura lagi dan memutar tubuhnya hendak pergi dari situ. Sahabat yang baik, tunggu dulu. Sai Chu Kaiong berseru. Kakek ini sungguh luar biasa, pikirnya, berwatak demikian sederhana dan merendah, kepandaiannya begitu tinggi namun masih menyebut dia, Lo Cianpue. Setelah kita bertemu di sini, setelah tanpa disengaja kita saling menguji kepandaian, apakah sahabat menganggap saya terlalu rendah untuk dijadikan kenalan? Saya disebut orang Sai Chu Kaiong dan saya merasa kagum sekali kepadamu yang memiliki kepandaian hebat. Bolehkan saya mengetahui namamu yang terhormat? Siluman kecil menggeleng kepalanya yang penuh rambut putih menutupi mukanya yang keriputan. Saya tidak bernama. Saya tidak mempunyai nama. Sai Chu Kaiong tidak merasa heran mendengar ini. Dia maklum bahwa makin tinggi kepandaian orang, makin seganlah dia memperkenalkan namanya. Dia sendiri pun tidak pernah menyebutkan namanya sendiri dan membiarkan orang lain menamakannya. Tidak pernah nama aslinya, yaitu Yukong Tek, dikenal orang. Sahabat yang baik, biarpun engkau tidak sudi memperkenalkan nama, akan tetapi dengan hormat saya mengundangmu untuk menemani kami. Harap saja engkau orang tua tidak akan menolak undangan kami, siluman kecil sebetulnya tidak suka untuk berkenalan dengan orang banyak. Akan tetapi, mendengar tentang urusan Pangeran Yunghua tadi, dia merasa tertarik sekali dan sebetulnya ingin juga dia mengetahui bagaimana perkembangan urusan yang menyangkut diri pangeran itu, maka tanpa banyak cakap dia lalu mengangguk. Sai Chu Kaiong girang sekali dan dia lalu bersama siluman kecil, diiringkan oleh Gu Sin Kai dan Panglima Shou Kean, kembali ke perkemahan para pasukan di balik bukit, di mana dia menjamu siluman kecil dan bercakap-cakap tentang ilmu silat. Makin gembiralah hati Sai Chu Kaiong mendengar betapa tamunya itu ternyata luas sekali pengetahuannya tentang ilmu silat. Sebaliknya, siluman kecil terkejut ketika mendengar pengakuan tuan rumah bahwa kakek gagah itu ternyata adalah keturunan dari para pendiri Hong Sim Kaipang dan nenek moyangnya menjadi sahabat-sahabat baik dari keturunan pendekar sakti suling emas. Siluman kecil mendengarkan pula penuturan tentang lenyapnya Pangeran Yunghua yang tadinya menjadi utusan kaisar. Lenyap ketika terjadi keributan di Taman Bunga Istana Gubernur Honan. Yang menceritakan urusan ini adalah perwira Shou Kean. Menjelang sore hari itu, penjaga melaporkan bahwa di kejauhan muncul kurang lebih 1.000 orang prajurit dari Honan dan utusan pasukan itu datang menyampaikan berita bahwa Gubernur Honan telah datang untuk menemui pimpinan pasukan kota raja yang diutus oleh kaisar dan ingin bicara. Mendengar ini, Sai Chu Kaiong mengangguk-angguk. Baik sekali kalau dia datang bicara, katanya di hadapan siluman kecil, Shou Kean, dan Gu Sin Kai. Aku pun tidak akan merasa senang kalau harus menggempur Honan dan mengorbankan banyak prajurit dan rakyat yang tidak berdosa. Kakek gagah ini lalu memerintahkan penjaga untuk membawa utusan pasukan gubernur itu menghadap. Setelah prajurit yang bermuka pucat itu menghadap, Sai Chu Kaiong berkata, sampaikan kepada Gubernur Kui Cukam, bahkan saya akan menantinya di puncak bukit, dan saya mempersilakan dia datang tanpa pasukan, hanya bersama 1 orang pengawal saja. Pergilah. Prajurit itu pergi dan Sai Chu Kaiong berkata, sahabat yang baik, kini aku minta kepadamu untuk menemaniku menemui gubernur. Baik, Kaiong, jawab siluman kecil. Saya pun ingin sekali mendengar bagaimana nasib pangeran itu. Siluman kecil kini menyebut tuan rumah itu Kaiong, karena Sai Chu Kaiong menolak ketika disebutnya Lo Cianpue.
Sedangkan Saichu Kaiyong hanya menyebut siluman kecil, sahabat, saja karena siluman kecil berkeras tidak mau memperkenalkan namanya. Berangkatlah dua orang itu ke puncak bukit. Dan mereka melihat bahwa dari depan, ada dua orang pula yang mendaki puncak bukit kecil itu dan ternyata mereka itu adalah Gubernur Kui Cukam sendiri yang dikawal oleh seorang kakek yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa, kepalanya botak, mantelnya lebar dan berwarna merah darah, dan mulutnya selalu menyeringai lebar dengan lagaknya yang congkak. Orang ini bukan lain adalah Banhua Senjin, koksu dari Nepal yang telah bersekutu dengan Gubernur Honan. Setelah empat orang ini saling berjumpa di puncak bukit itu, mereka tidak saling memberi hormat, melainkan saling pandang dengan sinar mata penuh selidik. Akhirnya, Gubernur Honan bertanya. Menurut pelaporan Ciulomo, engkau mengundang kami datang ke sini. Apakah urusannya? Dari suaranya, jelas bahwa gubernur ini marah sekali karena sesungguhnya dia datang dengan terpaksa karena khawatir mendengar ancaman itu, bahwa kalau dia tidak datang maka Honan akan diserbu. Menurut para penyelidiknya, memang ada 10.000 orang prajurit kota raja siap di balik puncak bukit ini. Saichu Kaiyong mengangguk dan berkata, Gubernur Kui Cukam, kami memenuhi perintah Kaisar untuk menuntut agar engkau suka membebaskan Pangeran Yunghua dan memberi penjelasan akan sikapmu yang tidak layak itu. Suara Saichu Kaiyong menggeledek dan muka gubernur itu menjadi agak pucat. Akan tetapi, Banhua Senjin hanya tersenyum mengejek dan memandang rendah, bahkan dia menggerak-gerakkan kakinya untuk menghilangkan lumpur dari bawah sepatunya pada sebongkah batu karang. Nampak bunga api berpijar ketika bawah sepatunya bertemu dengan batu karang dan ujung batu karang itu pun hancur lebur oleh injakan sepatunya yang dilapis tapal baja. Tentu saja suara tapal baja mengenai batu karang itu nyaring dan mengganggu dan memang inilah yang dimaksudkan oleh Banhua Senjin untuk memperlihatkan sikap bahwa dia sama sekali tidak memandang sebelah mata kepada dua orang kakek di depannya itu. Gubernur Kui tersenyum dan matanya yang sipit menyambar penuh kecerdikan. Kalau memang manusia Shihok dari Hopei itu sudah mengadu ke sana, penjelasan dari kami apalagi artinya. Tentu keadaan yang sebenarnya telah diputarbalikan oleh orang Shihok Gubernur Hopei itu. Di antara dia dan kami memang sudah lama ada pertikaian mengenai wilayah di perbatasan, dan pertikaian itu meletus ketika dia mengantar Pangeran Yunghua sebagai utusan Kaisar. Keributan antara dia dan kami serta para pembantu kami kedua pihak tak dapat dicegah lagi. Sudah tentu saja dia memutarbalikkan kenyataan dan mendongeng di kota raja bahwa pihak kami sengaja hendak mencelakakan Pangeran Yunghua. Padahal, pihak orang Shihok itulah yang sengaja memancing timbulnya keributan di taman istana kami agar dapat mempergunakan sebagai bahan fitnah. Saichu Kaiyong mengerutkan alisnya. Dia pribadi tentu saja tidak akan berpihak kepada Gubernur Honan ini atau kepada Gubernur Hopei, dan dia tidak pula mengetahui apa urusannya antara mereka berdua. Akan tetapi sebagai utusan, dia hanya akan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Gubernur Kui, penjelasanmu tentu akan kami sampaikan kepada Sri Baginda Kaisar. Sekarang, kami harap engkau suka membebaskan Pangeran Yunghua agar beliau dapat kembali ke kota raja bersama kami. Gubernur itu kembali tersenyum, lalu berkata lantang. Anggapan bahwa kami menangkap Pangeran Yunghua tentu timbul karena fitnah yang dilontarkan oleh Gubernur Hopei itu. Padahal, kami hanya melindungi Pangeran Yunghua karena kami tahu bahwa pihak Hopei tentu berusaha sekuat mungkin untuk dapat membunuh pangeran itu sehingga kemudian kami pula yang akan dituduh sebagai pembunuhnya. Pangeran Yunghua kami lindungi dan dalam keadaan selamat. Tentu akan kami bebaskan dan setelah mendengar penjelasan kami ini, maka pengiriman pasukan dari kota raja itu sungguh tidak pada tempatnya dan harap sekarang juga ditarik mundur kembali. Mudah saja menarik mundur pasukan. Akan tetapi saya hanya akan menarik mundur pasukan kalau sudah melihat Pangeran Yunghua dibebaskan dan berada di antara kami. Orang tua yang tinggi hati. Kami mendengar bahwa engkau bukanlah seorang panglima, dan menurut Ciulomo, engkau hanya seorang Kangou yang berjuluk Saichu Kaiyong. Memang benar demikian, jawab kakek itu tenang. Mengapa orang seperti engkau tidak mempercayai kami, bentak gubernur itu, marah bukan main bahwa seorang raja pengemis saja berani tidak percaya kepadanya. Tidak ada soal percaya atau tidak percaya, Kui tak izin. Kami hanya menjalankan tugas yang akan kami pertahankan sampai detik terakhir. Kami ulangi bahwa kami baru akan menarik mundur pasukan kalau Pangeran Yunghua sudah diserahkan kepada kami.
Gubernur itu menoleh kepada Ban Hua Sengjin dan sampai beberapa lamanya mereka bertemu pandang, kemudian Gubernur Kui berkata, "Baiklah, kau tunggu saja. Besok akan kami bebaskan Pangeran Yonghua. Hari sudah mulai gelap, kami akan kembali dulu." Setelah berkata demikian, Gubernur itu mengangguk kepada Ban Hua Sengjin. Koksu dari Nepal yang bertubuh seperti raksasa itu lalu memondong tubuh Gubernur Kui, kemudian dia berlari cepat sekali menuruni bukit itu. Gerakannya gesit dan larinya seperti terbang saja. Raksasa itu lihai sekali dan gubernur itu amat cerdik, kata Saichu Kaiyong dan siluman kecil mengangguk. Saya kira juga ada sesuatu yang direncanakannya, kata siluman kecil. Saichu Kaiyong lalu mengajak siluman kecil kembali ke perkemahan dan dia mengadakan rapat kilat di antara para pembantunya. Semua pembantunya juga menyatakan rasa curiga mereka terhadap Gubernur Kui, maka akhirnya diambil keputusan bahwa Saichu Kaiyong sendiri, dibantu oleh Gu Xinkai, pergi menyelidiki ke istana Gubernur Kui di Lokyang dan atas permintaan Saichu Kaiyong, siluman kecil mau juga menemani mereka. Berangkatlah mereka bertiga pada malam hari itu juga menuju ke Lokyang. Malam itu amat sunyi di istana gubernuran di kota Lokyang. Karena menurut keterangan dari Honan Chiulomo bahwa Gubernur Kui sedang sibuk dengan urusan penting dan belum sempat berbicara dengan 3 orang jagoan yang terpilih sebagai pengawal-pengawal pribadi, maka 3 orang yang memenangkan sayembara yang diadakan di Chengzhou itu kini diserahi tugas menjaga keamanan di istana gubernuran, ditemani oleh Chiulomo sendiri. Seperti diceritakan di bagian depan, yang memang dalam pertandingan itu adalah 3 orang, yaitu pertama adalah laki-laki pincang yang gagu, kedua adalah Kang Sui pemuda royal itu, dan ketiga adalah Xiao Hong, yaitu pengemis muda yang tadinya menjadi tukang kuda dari Kang Sui. Setelah menang dalam sayembara, Kang Sui memberikan 4 ekor kudanya kepada Acun, kacungnya itu dan menyuruh kacungnya itu pergi. Kang Sui yang berwatak ugal-ugalan dan manja, juga agak angkuh itu, masih merasa penasaran karena dia hanya jatuh nomor 2, dinyatakan kalah oleh si pincang gagu. Padahal, siapakah si gagu itu? Orang yang sama sekali tidak punya nama. Benar-benar tidak punya nama karena si gagu itu tidak bisa menjawab ketika ditanyai namanya, dan ketika disuruh tuliskan namanya, dia menggeleng-geleng kepala dan menggoyang-goyangkan tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak dapat menulis. Pincang, gagu, dan buta huruf. Akan tetapi Toh dianggap pengawal nomor 1 dan dia berada di bawahnya. Karena malam itu sunyi dan mereka menanti berita dari gubernur, maka mereka merasa kesal juga. Setelah makan malam, Chiulomo lalu mengajak mereka bermain kartu. Akan tetapi, dalam permainan ini pun si gagu amat bodoh dan sukar diajari sehingga Kang Sui merasa makin tidak senang. Aku berani bertaruh bahwa kumismu itu palsu, gagu, katanya. Karena tidak punya nama, maka laki-laki pincang gagu yang menjadi yang nomor 1 atau juara di antara 3 pengawal baru yang terpilih itu, disebut gagu. Dan si gagu ini biarpun tidak pandai bicara, rupanya dapat mengerti semua kata-kata orang yang ditujukan kepadanya. Akan tetapi, ternyata orangnya pendiam, sabar dan terhadap goda-godaan dan gangguan-gangguan Kang Sui dia sama sekali tidak mau melayaninya. Kang Sicu, harap kau suka hentikan godaan-godaanmu itu. Jangan sampai dia menjadi marah dan terjadi keributan antara engkau dan dia. Chiulomo akhirnya menegur Kang Sui yang terus-menerus menggoda gagu. Kalau dia marah aku pun tidak takut, kata Kang Sui. Bukan soal takut, akan tetapi kalau sampai terjadi keributan di sini, bukankah hal itu tidak baik sekali? Chiulomo menasihatinya. Akan tetapi, di dalam hatinya Kang Sui masih merasa penasaran dan marah karena dikalahkan oleh orang gagu dan pincang ini, maka dia tetap saja membantah. Mana dia berani ribut-ribut? Akan kubuka kedoknya kalau dia ribut-ribut. Dia ini orang palsu, entah dari mana dia. Kalau dia berani ribut, kuajak keluar dia dan dalam pertandingan sungguh-sungguh, tentu pedangku mampu membuka kedoknya. Chiulomo mengerutkan alisnya dan tiba-tiba si gagu menggebrak meja, lalu bangkit berdiri dan meninggalkan mereka bertiga. Kang Sui juga bangkit, akan tetapi Chiulomo berkata, Kang Sicu, harap kau jangan mencari keributan di sini. Biarlah dia sendiri dan jangan mengganggu lagi. Suaranya mulai terdengar keras sehingga Kang Sui menengok kepadanya. Apa yang dikatakan oleh Chiulomo memang benar, Kang Kongcu. Sebagai pengawal-pengawal baru, sungguh tidak baik kalau membuat ribut-ribut. Kalau nanti Taijin datang dan mendengar bahwa antara engkau dan si gagu terjadi keributan, tentu beliau menjadi marah.
Xiao Hong juga membujuk Kang Sui. Pemuda tampan ini mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya seolah-olah dia tidak takut akan semua akibatnya, akan tetapi akhirnya dia duduk lagi dan mereka bertiga melanjutkan permainan mereka tanpa mempedulikan si Gagu yang kelihatan berjalan-jalan perlahan seperti orang yang sedang meronda, memandang ke sana-sini dengan penuh perhatian. Ketika Ciulomo menoleh kepadanya, si Gagu memberi isyarat dengan kedua tangannya bahwa dia hendak meronda dan berkeliling memeriksa istana itu untuk menjaga keamanan. Ciulomo dapat mengerti maksudnya, maka untuk mencegah agar jangan sampai si Gagu itu digoda terus oleh pemuda Shikang itu, dia mengangguk memberi izin. Mula-mula si Gagu meronda di dekat sekitar tempat itu dan masih kelihatan oleh 3 orang pengawal yang bermain kartu. Akan tetapi ketika dia mendapat kenyataan bahwa dirinya tidak lagi diperhatikan oleh 3 orang yang makin asyik bermain kartu setelah tidak ada gangguan dari si Gagu yang kurang pandai bermain, si Gagu menyelinap dan masuk ke bagian belakang dari istana itu. Dan begitu dia menyelinap masuk dan tidak nampak lagi oleh 3 orang itu, tiba-tiba tubuhnya berkelebat dan dengan kecepatan luar biasa dia telah meloncat ke dalam taman dan mencari-cari. Agaknya dia tidak asing dengan tempat itu, buktinya dia berlari ke sana-sini dengan cepatnya dan akhirnya tibalah dia di tempat tahanan yang tersembunyi, yaitu di bagian ujung belakang istana. Dia melihat 6 orang prajurit pengawal berjaga di luar sebuah kamar sambil bercakap-cakap. Si Gagu lalu keluar dari tempat sembunyinya, dan berjalan seenaknya menghampiri mereka. 6 orang prajurit itu ketika melihat si Gagu, cepat berdiri dan memberi hormat. Mereka tentu saja sudah mengenal si Gagu yang telah diperkenalkan kepada semua pasukan pengawal, bahkan 3 orang pengawal pribadi gubernur yang baru itu tadi menjadi bahan percakapan mereka, terutama si Gagu ini yang membuat mereka merasa kagum sekali. Pincang, Gagu dan kabarnya buta huruf, namun memiliki kepandaian yang amat tinggi sehingga mengalahkan semua peserta sayembara. Bahkan mereka mendengar bahwa tingkat kepandaian si Gagu ini kiranya masih lebih tinggi daripada tingkat kepandaian Ciulomo sendiri. Selamat malam, Chiang Kun, kata mereka serentak, bingung harus menyebut apa kepada si Gagu yang tak bernama ini. Si Gagu mengangguk-angguk sambil tersenyum lebar, kemudian dengan tangannya dia menuding ke arah kamar dan menunjuk dada sendiri, lalu menunjuk 2 orang di antara mereka. Dengan jelas dia memberi isyarat bahwa dia ingin memeriksa kamar itu dan minta agar ditemani oleh 2 orang di antara mereka. Mereka saling pandang dengan ragu-ragu, akan tetapi karena si Gagu ini adalah orang baru yang menjadi pengawal pribadi gubernur, mereka tentu saja tidak berani membantah, apalagi ada mereka di situ, dan si Gagu minta diantar oleh 2 orang. 2 orang pengawal lalu mengantarnya membuka pintu kamar dengan kunci dan masuklah mereka bertiga. Ternyata Pangeran Yunghua yang berada di dalam kamar itu, kamar yang cukup mewah dan indah, dan pangeran itu kelihatan sehat-sehat saja. Bahkan ketika mereka memasuki kamar itu, pangeran yang muda itu sedang asyik membaca kitab. Ketika mendengar pintu dibuka, dia menoleh dan memandang 3 orang yang masuk itu dengan alis berkerut, kemudian Pangeran Yunghua membentak. Mau apa kalian? Berani sekali masuk tanpa kupanggil. 2 orang pengawal itu menjura dengan hormat sekali. Harap Paduka maafkan, Pangeran. Perwira. Gagu yang baru saja diangkat menjadi pengawal ini. Tiba-tiba orang itu menghentikan kata-katanya karena pada saat itu, berbareng dengan temannya dia sudah roboh pingsan ditotok dengan jari-jari tangan si Gagu di arah tengkuk mereka. Si Gagu cepat menyambar tubuh mereka agar tidak roboh. Pangeran Yunghua tentu saja terkejut sekali, akan tetapi tiba-tiba orang yang dinamakan Gagu itu berkata lirih kepadanya. Harap Paduka tenang saja, Pangeran. Saya datang untuk menolong Paduka keluar dari tempat tahanan ini. Ternyata si Gagu itu sama sekali tidak gagu. Bahkan dia dapat bicara dengan halus sekali. Akan tetapi, Pangeran Yunghua berkata dengan mata terbelalak, bingung dan juga curiga. Set. Si Gagu itu memberi tanda dengan jari di depan bibir, kemudian dia berjalan ke pintu, membuka pintu sedikit dan memberi isyarat kepada para penjaga di luar pintu agar 2 di antara mereka masuk. 2 orang pengawal bergegas masuk, akan tetapi begitu mereka tiba di dalam, sebelum mereka sempat berteriak, mereka sudah roboh oleh totokan si Gagu yang amat lihai. Kembali dia menjenguk keluar pintu dan 2 orang penjaga lainnya dipanggilnya masuk dengan isyarat tangan, dan mereka ini pun dirobohkannya. 6 orang pengawal itu roboh semua dalam keadaan pingsan tertotok. Apa artinya ini?
Pangeran Yunghua bertanya sambil berdiri tegak dan memandang tajam kepada orang yang tidak dikenalnya itu. Maaf, Pangeran. Kiranya tidak banyak waktu untuk memberi penjelasan. Akan tetapi saya datang untuk membebaskan Paduka. Akan tetapi aku tidak ditahan. Aku malah dilindungi di sini. Si Gagu menjadi terkejut dan memandang heran. Dilindungi? Benar, Gubernur Honan telah menyelamatkan aku dan melindungi aku dari ancaman Gubernur Hopei yang hendak memberontak. Aku tidak diperbolehkan kembali karena khawatir kalau tertimpa bencana, bahkan katanya sampai sekarang orang-orangnya Gubernur Hopei masih mencari-cariku. Dan kau? Jangan-jangan. Kau, pangeran itu memandang tajam penuh kekhawatiran. Paduka telah ditipu. Gubernur Honan itulah yang akan memberontak. Saya mengalaminya sendiri, juga Gubernur Hopei hampir saja tewas. Percayalah Paduka kepada saya, dan mari kita lari selagi masih ada waktu. Engkau orang aneh, aku tidak mengenalmu, akan tetapi. Memang aku juga selalu curiga kepada Gubernur Honan. Katanya aku selalu dilindungi dan dijaga, akan tetapi aku dilarang keluar dari kamar, seperti orang tahanan saja. Memang Paduka ditawan, marilah. Si Gagu lalu menggandeng tangan Pangeran Yunghua diajak lari keluar dari dalam kamar itu. Dengan cepat dia mengajak pangeran itu ke ruangan dalam dan dia mencari-cari jalan keluar yang paling aman. Sebaiknya kalau saya menyelidiki dulu keadaan di luar, harap Paduka menunggu, bisiknya, dan dia lalu menghampiri jendela ruangan itu, menjenguk keluar untuk melihat keadaan. Kemudian perlahan-lahan dia membuka pintu ruangan itu untuk meneliti keadaan di luar. Wutut! Terkejutlah si Gagu ketika dia melihat ada bayangan orang menyambar turun dari atas genteng dan tahu-tahu orang itu telah tiba di depan pintu ruangan. Orang ini adalah seorang pengemis setengah tua. Si Gagu terkejut sekali melihat munculnya seorang yang berpakaian pengemis. Juga pengemis itu pun terkejut melihat seorang laki-laki bercambang bauk berada di dalam tempat itu bersama Pangeran Yunghua yang sudah dikenalnya. Pangeran, harap Paduka tenang. Kami datang untuk menolong Paduka, kata si pengemis, dan secepat kilat dia sudah menyerang si Gagu. Tentu saja si Gagu terkejut dan dia pun cepat mengelak dan balas menyerang, karena dia sendiri tidak percaya bahwa pengemis ini datang untuk menolong Pangeran Yunghua. Keadaan negara sedang kacau dan banyak terdapat orang-orang yang berniat membantu pemberontak, maka dia tidak boleh percaya kepada siapapun juga dalam hal menolong Pangeran Yunghua ini. Pengemis setengah tua itu bukan lain adalah Gu Xinkai, murid dari Sai Chu Kaiyong yang datang ke istana itu bersama gurunya dan siluman kecil. Mereka bertiga melakukan penyelidikan secara berpencar untuk mencari tempat ditahannya Pangeran Yunghua dan kebetulan sekali Gu Xinkai melihat si Gagu bersama Pangeran Yunghua di dalam ruangan itu. Tentu saja Gu Xinkai menganggap si Gagu itu orangnya gubernur dan langsung saja dia menyerangnya. Terjadilah pertempuran di dalam ruangan itu. Pangeran Yunghua sendiri hanya menonton saja dengan bingung. Dua orang yang saling hantam ini keduanya mengaku datang hendak menolongnya, akan tetapi kedua-duanya tidak dia kenal, maka tentu saja dia tidak tahu harus percaya dan membantu yang mana. Karena itulah maka dia diam saja dan hanya menanti perkembangan selanjutnya. Akan tetapi ternyata kepandaian si Gagu terlalu tinggi bagi Gu Xinkai dan dalam belasan jurus saja Gu Xinkai sudah terdesak hebat sekali sampai beberapa kali terhuyung dan nyaris roboh. Baiknya bagi pengemis ini adalah kenyataannya bahwa si Gagu tidak mau menurunkan tangan besi, karena kalau demikian, kiranya pengemis itu sudah roboh sejak tadi. Tiba-tiba terdengar suara menggeledek. Muridku, mundurlah kau. Dan dari luar menerjang masuk seorang kakek yang gagah perkasa, yang datang-datang terus menerjang si Gagu dengan pukulan yang mendatangkan angin bersuitan saking kuatnya tenaga sinkang yang terkandung di dalamnya. Gu Xinkai cepat melompat mundur dan hatinya girang melihat kedatangan gurunya, yaitu Sai Chu Kaiyong. Seorang kakek lain yang sebenarnya adalah penyamaran siluman kecil, juga sudah tiba di situ dan siluman kecil hanya menonton saja ketika melihat Sai Chu Kaiyong bertanding melawan laki-laki penuh cambang bauk itu. Tidak perlu membantu seorang yang sakti seperti Sai Chu Kaiyong, pikirnya, dan di dunia ini jarang ada orang yang akan mampu menandingi kakek itu. Akan tetapi, makin lama dia menjadi makin terheran-heran dan memandang dengan mata terbelalak kaget dan kagum ketika dia melihat betapa lawan Sai Chu Kaiyong itu ternyata memiliki gerakan yang cepat dan hebat bukan main.
Tentu saja Saichu Kaiyong sendiri merasa terkejut ketika tangkisan lengan lawannya itu membuat dia terhuyung ke belakang. Dia menjadi penasaran dan menubruk dengan pengerahan tenaga dahsyat karena dia ingin cepat merobohkan lawan ini agar dapat menolong Pangeran Yonghua. Des. Pertemuan tenaga itu amat hebatnya dan akibatnya tubuh Saichu Kaiyong terlempar ke belakang dan dia harus berjungkir balik beberapa kali baru dapat berdiri dan memandang kepada lawannya dengan mata terbelalak. Kemudian dia menerjang lagi dan kini siluman kecil yang menjadi bengong. Orang itu ternyata dapat melancarkan pukulan-pukulan Swat Im Xinqiang dan Fiang Xinqiang dari Pulau Es. Keparat, bentaknya dan ketika kembali Saichu Kaiyong terdorong mundur dengan muka pucat dan tubuh menggigil kedinginan, siluman kecil sudah menerjang ke depan, disambut oleh si Gagu dengan sama kuatnya. Keduanya terkejut karena ternyata serangan mereka dapat dielakkan oleh lawan dengan mudah. Melihat kesaktian lawannya, siluman kecil langsung saja mengeluarkan ilmunya, ilmu yang hebat, yaitu ilmu gerak kilat yang diberi nama Shinho Choan In, bangau sakti menerjang awan. Hebat bukan main pertandingan itu. Tubuh siluman kecil mencelat ke sana-sini, namun tidak mudah baginya untuk dapat mengalahkan si Gagu yang ternyata benar-benar sakti dan menyimpan banyak ilmu-ilmu mujizat dan sakti itu. Saichu Kaiyong yang berdiri menonton berkali-kali menggeleng kepalanya. Baru sekarang ini selama hidupnya dia menyaksikan pertandingan yang seperti ini hebatnya. Dia seorang sakti, keturunan dari keluarga yang gagah perkasa, namun pandang matanya sampai menjadi kabur ketika dia menyaksikan kakek berambut putih itu bertanding melawan laki-laki bercambang bau. Sukar mengatakan siapa yang terdesak karena keduanya berkelebatan seperti dua ekor burung Garuda bertanding di angkasa. Di seluruh ruangan itu menyambar-nyambar angin pukulan yang bercampur aduk, sebentar panas sebentar dingin sehingga Pangeran Yonghua sendiri sudah bersembunyi di balik meja di sudut ruangan karena tidak tahan menghadapi sambaran-sambaran angin itu. Kulit mukanya terasa sakit semua dilanda hawa yang amat panas dan kadang-kadang berubah amat dingin itu, bahkan Gu Xinkai sendiri juga sudah menjauh sampai mepet dinding ruangan. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.